Selamat malam, salam menyanar semuanya, salam ojo percoyo. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 271 dengan judul Watesing Jagat Raceto. Apa kabar menyanar semuanya? Monggo, menyanar yang sudah hadir dari daerah mana saja, monggo dituliskan asal daerahnya. Bukan tulis ya, diketikkan. Oke, sampun Mas, Uming udah klik accept, cuman belum berhasil. Mbak Vicky juga. Oke, Halo, halo halo Mbak. Mbak. Hai. Iya Mbak, Hmm, aman nggak? aman. Suaramu aman. Uming juga bisa lihat dirimu, cuman Mas Agung yang belum berhasil bergabung ini. Oke, oke. Belum berhasil. Belum bisa diklik, Mas. Uming udah beberapa kali ngeklik, belum berhasil. Gimana kabarnya Mbak Vicky? Uming sambil nunggu Mas. Oh, unable to join. Bentar. Oke. Halo, Mas. Halo Mbak, Ah, Uming tetap nggak bisa. kembali. Mas Uming aku tetap kademen Mas, belum. Kenapa Mbak? kademen. Iya, kademen. Lagi neng kutub. Iya lagi ning kutub Mbak, karena di sini suhunya terlalu dingin. Kutu kali Mbak, kutu B. Kutu, kutu mateni B. Lah Mbak Omeng, bisa Iya, lihat aku Mas. nggak Mbak? Boten, Mas. Uming bisa lihat Nah, Mas. berarti Mbak Omeng selalu nggak bisa lihat aku sekarang ya, hampir setiap Iya. saat. Kayaknya harus scanten, Mas. Pakai lem biru. Gimana kabarnya Mas dan Mbak? Sehat? Sehat, sehat Mbak. Wow. Nggak mungkin nggak sehat ya. Oke. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke slide aja ya. Apa Oke, mau Iya, ngobrol dulu atau gimana? nggak langsung slide aja. Oke. Oke. Monggo, Mas dan Mbak. oke, thank you Mbak. Atlantis series ke-271, Watesing Jagat Raceto. Slide 1. Jagat terdiri dari Triloka Bawono. Jagat Racedo itu maksudnya jagat yang ketutupan sama Bedoro, Bedoro jelek banget itu ya, apalagi ada 5 kepala yang menutupin itu gitu, karena yang satu kan ditutup, ditimbun di bawah gunung Gunung Sirah. Oke, lanjut Mbak. Dan jagat gede dengan sangat terpaksa juga harus dibagi menjadi 3 lagi. Lanjut aja, ada di bawah. Karena jagat gede sangat luas, jadi memang masih bisa untuk dibagi-bagi lagi. Lanjut aja Mbak. Bahkan dibagi lebih dari 1 juta bagian sekalipun masih bisa. Ya karena terlalu besar. Lanjut Mbak. Karena jagat gede itu luasnya tanpa wangenan. Tanpa wangenan tapi ada batasnya. Bingung kan? Bodoh. Lanjut Mbak.
Karena aturan waktu bisa dibuat berbeda, sehingga meskipun dekat, tapi kalau pada waktu yang berbeda, juga tidak akan bisa senggolan. Jadi di jagat gede itu waktu itu bukan bukan sinkron di semua tempat ya. Akibatnya mungkin tempatnya sama tapi bisa waktunya beda. Atau waktunya atau waktunya sama tapi tempatnya beda gitu. Gitu. Atau waktu dan tempatnya bisa sama. Jadi ada tiga kemungkinan itu yang terjadi di jagat gede. Lanjut, Mbak. Karena leluhur memang akan merawat Rubikso agar tidak mengganggu cokro manggilingan. Ya karena kalau mereka dibiarkan ya yang ada yang jelas yang namanya mereka itu namanya memedi ya jadi meden-medeni tok. Lanjut, Mbak. Karena Bathara Bibi bagaimanapun juga akan berusaha untuk menghentikan cokro manggilingan. Karena yang dia inginkan kan supaya jagat digulung, supaya dimulai lagi dari awal sehingga dia terbebas dari bentuk yang seperti itu. Lanjut, Pak. Bathari Bibi melakukan itu karena dia tidak akan bisa berubah wujudnya lagi. Jadi juara jeleknya masalahnya. Lanjut, Mbak. 10 jadi akan sangat juara jeleknya Bathara Bibi dan abadi juga juara kejelekannya. Ya, karena memang dia jeleknya bukan hanya luar dalam nih, tapi dari semua sisi, semua aspek. Kayak lengkap banget. Lanjut, Mbak. 11 maka agar Bathari Bibi bisa berubah wujudnya, maka Soekarto yang sudah dimanusiakan oleh Sang Mahaprabu Gunung agar bisa ditempati para Drubikso yang ganas. Sehingga wujud mereka adalah wujudnya apa Soekarto, tapi dalamnya tentu Durubikso. Lanjut, Mbak. Dan tentu saja itu memakan waktu yang cukup lama. Tidak bisa 1 2 hari. Makanya mungkin di sini teori Darwin baru berlaku. Lanjut, Mbak. Bahkan tidak cukup 2 jaman, maka bisa berjaman-jaman. Ya nggak bisa kalau 1 zaman pun nggak mungkin, 2 zaman juga nggak mungkin. Harus sekian sekian zaman baru bisa 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 sesuai. Lanjut, Mbak. Tapi dengan dasar rasa kemanusiaan yang luar biasa, maka Sang Mahaprabhu Gunung merencanakan agar Bathari Bibi bisa berubah wujud dengan menggunakan wujudnya Soekarto. Jadi yang penting itu bagaimana supaya dari bibi itu nggak nuntut terus gitu. Karena disiapkan wadah untuk beliau yang kira-kira ini. Walaupun Soekarto umurnya terbatas, tapi paling tidak ada Soekarto baru yang akan muncul yang bisa dipakai untuk wadahnya beliau lagi. Lanjut, Mbak. Namun, jika Rogo Sukmo akan kelihatan aslinya, Ya, karena emang aslinya seperti itu. Jadi tetap aja, ya tetap tetap juara jeleknya. Lanjut, Mbak. maka raga tersebut harus dibawa jika mau kelihatan cantik. Itu kalau dia bisa, tapi masalahnya bisa enggak apa enggaknya nggak tahu. Lanjut, Mbak. Dan Bathari Bibi memilih sekitar 100 wujud yang akan digunakan secara bergantian. Dan itu sudah tersedia, jadi tinggal beliau bagaimana. Lanjut, Mbak. Dan 100 wujud itu berhasil dipenuhi oleh Sang Mahaprabu Gunung. Tapi sayangnya beliau justru membuat cerita sehingga seolah-olah Prabu Batu Gunung itu eh, jelek sekali sehingga malah dianggap nikah sama ibunya sendiri kayak atau gimana gitu. Itu habis diwangi loh. Lanjut, Mbak. Jadi, jika sudah bosan menempati Soekarto pertama, maka akan bisa keluar dari rego si Soekarto dan masuk ke Soekarto yang kedua. Jadi yang penting kan dia tuh kelihatan tampak luarnya, yang penting kelihatan tidak jelek lagi. Walaupun dalamnya tetap nggak bisa kalau bisa kelihatan baik. Lanjut, Mbak. Begitu dan seterusnya, karena namanya juga Drubikso, memang tidak punya kepuasan. Karena yang dia kejar kan hanya bagaimana menghentikan Cokro Manggilingan. Makanya ya seperti itu. Lanjut, Mbak. Begitu juga untuk Drubikso yang lain, juga dipersiapkan wadah Soekartonya. Jadi mereka tinggal milih. Lanjut, Mbak. Tapi tentu tidak sebanyak Bathari Bibi pilihannya. Ya, namanya juga anak buah kan. Lanjut, Mbak. Tapi minimal satu Drubikso akan disiapkan 40 wadah Soekarto. Ya lumayan lah selisih 60, 40 ya wis akeh. Lanjut, Mbak. Sehingga mereka juga bisa ganti-ganti wujud.
Nggak perlu dijelasin. Lanjut, Mbak. Dan yang diminta agar Sukerto wadahnya jangan dimangsa. Karena kalau dimangsa mereka rugi sendiri toh, karena harusnya bisa ganti wujud kok enggak. Lanjut, Mbak. Karena kalau dimangsa sendiri akan mengakibatkan wadahnya berkurang. Itu salah satu langkah yang digunakan Mahaprabu Watugunung supaya mereka berkurang keganasannya. Syukur-syukur hilang. Lanjut, Mbak. Dan itu tidak akan diganti oleh Mahaprabu Watugunung. Karena kan salah dewe, nek dirusak. Lanjut, Mbak. Karena beliau memiliki sabda jati, jadi tidak boleh mencela-mencele. Sabda jati sekali ngomong ya harus jadi dan tidak bisa diulang lagi. Lanjut, Mbak. Dan makhluk Raceto yang diciptakan oleh Bathara Tijar juga harus ikut dengan mereka. Karena itu bukan dari terah dari kayangan ngalang-alang kumiter. Jadi tetap harus mengikuti terahnya sana, terah kiwo. Lanjut, Mbak. Karena bangsa Raceto dari yang sangat kecil, seukuran virus, dan yang tanggung kayak tikus, dan lain-lain sampai yang besar seperti singa, hyena, dan lain-lain juga harus ikut dengan mereka. Karena itu bukan dari terah dari kayangan ngalang-alang kumiter. Jadi tetap harus mengikuti yang dulu yang bikin siapa gitu. Karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ngapain percaya? Karena dongeng itu bukan untuk dipercaya. Oke, Mbak. Lanjut. Oke, tambahan disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sudibyo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Sudibyo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Sudibyo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak. Ada berapa disclaimer, Mbak, hari ini? Ada 11, Mas. 11. 11 video disclaimer. Nggih. Berarti 4, 4, 443 aja, Mbak. 443. Nggih. Niku untuk disclaimer tambahan tadi niku ritual yang dimaksud kan ritual makan-makan sarang jalan-jalan ya Mas ya? Iya. Ritual yang kita maksud ritual itu makan-makan sama jalan-jalan. Karena ritual kita cuma itu. Oke. Lanjut. Jadi tidak ada ritual yang lain-lain Oke. yang seperti dibayangkan orang. Aduh. Oke, kita saksikan video disclaimer dari mana ini? Monggo. Anak kecil. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Baik. Salam menyan. Sudah. Jembatan Bantar. Progolawe. Berikutnya dari Ujung Galuh. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, apa-apa. Kalau mau percaya, yo ojo percaya. Ngeyelo wae salam menyaner ujung galuh. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Salamnya. Nyaner tunggal.
ini semua hanya godong jati dan kacang. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo numpak ojaran. Salam, salam menyan. Salam ojo percaya. Salam ojo percaya. Salam ojo percaya yo. Nek te percaya, yo tumpak no jaran kono. Ampun Mas, Mbak. 4. Oke. Mas, untuk yang 30 niki, Mas ada mau cerita napi Mas? Ya, ada yang mau diceritain, Mbak, tapi nggak banyak. Yang jelas syaratnya satu, Mbak. Penyanters tuh harus menghayati yang namanya disclaimer. Disclaimer-nya kan ojo percaya. Jadi ya beneran ojo percaya, jangan malah percaya gitu loh, Mbak. Tuh, karena saya itu bukan orang hebat, bukan apa itu namanya juru selamat juga bukan gitu ya. Jadi aja percaya, yang penting gitu. Oke, ini Mbak, aku minta ada apa gambar yang tentang patahan-patahan itu Mbak. Patahan bukan patah tulang ya Mbak. Oh ya, tapi pertama terima kasih dulu sama para menyaners yang udah ngucapin ini ya ulang tahun gitu. Padahal ini mah lupa kapan saya ulang tahun gitu. Atur nuhun semuanya. Baik, ini kita lihat ya, yang namanya patahan itu selalu ada gunungnya. Bisa dilihat sih di apa namanya internet ini kan pegunungan Himalaya itu masuk, pegunungan di Pulau Jawa, Sumatera itu masuk, yang bawah bahkan yang di bawah samudra masuk, pegunungan yang ada di mana itu benua Amerika juga iya, yang di Eropa aneh. Coba mungkin penyantras bisa melihat dulu nggak itu ada yang aneh di situ gitu loh, bahwa patahan itu yang di garis merah itu di Eropa seolah-olah bersih gitu. Apakah di sana nggak ada patahan? Nah itu berarti pasti ada yang disembunyikan. Nggak mungkin kalau nggak ada gitu. Buktinya apa? Coba Mbak untuk gambar pegunungan Ural Mbak. Niki Mas, pegunungan Uralnya di sini Mas. Ya, tapi gambarnya Mbak. Gambarnya pegunungan Ural. Nah itu sebelah kanan. Nah itu kelihatan ada Ural Mountain. Maksud iya sih ada deretan pegunungan seperti itu terbentuk tanpa ada ini, tanpa ada tubuhkan lempeng gitu. Ini kan berarti ada yang diumpetin. Ada kok nyatanya di situ patahannya, tapi kok tidak digambarkan dalam patahan yang ada dalam data lempeng dunia gitu loh. Ini nggak bisa, ini pasti ada yang disembunyikan ya. Yang disembunyikan kira-kira apa gitu. Nah coba Mbak gambar yang di Belanda Mbak. Nah di Belanda itu tanggal 13 Oktober kalau nggak salah tahun 1992 itu pernah ada gempa di daerah Roermond itu sebesar 5,8 skala Richter. Coba penggambaran dalam peta tadi itu nggak ada sama sekali loh. Ini ada patahan lihat ya di Belanda itu nggak ada patahan. Belanda bukan di situ Mbak. Belanda di kirinya lagi di bawahnya Inggris agak ke timur dikit. Inggris kan itu kan bawahnya atau Perancis agak ke kanan dikit. Nah kira-kira di situ lihat tuh nggak ada gambar patahan itu. Kira-kira ada ya nggak yang layak dipertanyakan di sini? Ada nggak yang sebenarnya disembunyikan oleh internasional bahwa ada patahan di daerah Belanda kok tidak dibuka di cerita biologi? Emang gempa yang terjadi tahun 1992 dengan kekuatan 5,8 skala Richter itu karena ada butuh loncat-loncat apa? Kan nggak mungkin. Kalau seperti itu apa ada naga lagi lompat-lompat gitu kan nggak mungkin. Ini pasti ada data yang disembunyikan. Karena kenyataannya
patahan yang ada yang ditunjukkan tuh ada di utara doang sama di selatan benua Eropa, soalnya benua Eropa tuh bersih. Nah di sini kan ini ya, coba Mbak yang tadi yang antara Roermond sampai sampai ke Sweetwall. Eh, dalam data di sini itu di Sweetwall itu ada Sweetwall Volcano. Mereka ngomong itu bahwa itu gunung api yang mati. Nah, kemunculan gunung api, masa ya mendadak gitu aja gitu loh, bukan dalam satu deretan gitu. Ini kan harusnya dipertanyakan ya bahwa ini ada data geologi yang diumpetin. Nah, diumpetin itu kenapa? Kalau aku ya berpendapat bahwa ini pendapatnya yang ini ya dalam kelas ojo percaya ya. Dalam yang ojo percaya bahwa dulu coba perhatikan sebelum kedatangan Dewi Kilisuci ke benua Eropa, itu dulu perubahan orang yang mulai dari tinggal dalam gua sampai bisa didirikan kastil itu kan step by stepnya tidak ada. Perubahan step by stepnya nggak ada. Tiba-tiba ada kastil gitu kan. Dari mereka berpakaian kulit binatang, terus tiba-tiba mereka bisa bikin kain sampai bahkan baju zirah dan sebagainya, baju besi gitu untuk perang itu yang satria-satria orang sana itu. Proses perubahan pelan-pelannya kan nggak ada. Tahu-tahu ada, mereka tahu-tahu bisa bikin baju besi. Ada nggak sih yang curiga kalau itu adalah dari kedatangan Dewi Kilisuci ke sana? Kenapa? Karena ketika Dewi Kilisuci ke sana itu kan berarti peradaban sana mulai terbangun ya, karena seorang putri raja datang itu pasti tidak sendirian, pasti diikuti oleh anak buah yang sangat banyak. Dan itulah mulai adanya peradaban di sana, seharusnya gitu. Makanya kalau dicari-cari data tentang perubahan secara bertahapnya Eropa itu pasti nggak ada. Nah di sini tapi ada yang disembunyikan bahwa ada patahan antara Roermond, nggak tahu yang bacanya gimana ya, pokoknya aku bacanya Roermond karena tulisannya gitu Roermond gitu kan, jadi bacanya Roermond. Sampai di daerah Sweetwall Volcano itu kan jelas nggak ada data patahan di sana, tapi itu ada gunung di daerah Sweetwall dan ada pernah ada gempa 5,8 skala Richter, itu nggak kecil loh itu yang terjadi di daerah Roermond. Kemungkinan besar bahwa patahan-patahan di daerah Eropa itu disembunyikan kan karena kemungkinan besar ada ini. Kamu tak ewangi bantu, tapi tak bantu peradabanmu, tapi ada janjinya gitu kan. Bahwa ini nanti kalau misalkan dibantu, mereka harus mengungkap ulang bahwa sebenarnya peradaban itu bagaimana. Nah di sini kan, kenapa kok di sasarannya adalah di Belanda? Karena seharusnya ada catatan dari Jan Pieterszoon Koen sampai ke Van de Kolk yang menyatakan bahwa Batavia itu ada di mana. Nah di sini kita perhatikan saja apa yang terjadi setelah ini, karena walaupun bagaimana ini ada garis yang menghubungkan antara Sweetwall sampai dengan di Roermond, dan ini kalau Danyang di sana itu diminta balik ke tanah Jawa, karena aku nggak ngerti tempat mana lagi tempatnya mereka gitu. Karena yang bawa beliau ke sana kan dari Dewi Kilisuci ya, dan beberapa orang yang mengikuti beliau waktu itu gitu. Apa yang terjadi ketika lelembut yang saat ini menjaga di sepanjang garis itu ditarik balik ke negara ini jika mereka tidak mau mengungkapkan sebenarnya Batavia itu ada di mana gitu. Karena seharusnya Batavia itu bukan di Jakarta. Dengan ada berbagai macam fakta yang kelihatan ya, bahwa kita menyebutnya itu kotanya bukan kota Batavia, tapi kita menyebutnya kota tua. Itu kan kota wong tua gitu kan. Itu yang pertama. Kalau dari sisi makam yang ada di Jakarta ora akeh dibandingkan dengan makam-makam yang ada di daerah barat, yang ada di daerah dekat
pelabuhan yang mereka bikin di ujung barat. Minimal ada daerah Kerkov itu udah ribuan. Yang di satu makamnya di pemakaman daerah Kerkov aja itu udah melebihi yang di Jakarta. Jadi di sini semoga harusnya pemerintah Belanda yang mengungkap bahwa sebenarnya Batavia itu tidak di Jakarta, itu harus jujur. Karena kalau tidak kan berarti garis ini nanti apa yang terjadi dengan garis ini ya. Maka mereka berusaha menyembunyikan tidak adanya patahan di sana kan saat ini. Tapi patahan itu ada. Ya kita lihat apakah patahan ini akan aktif secara mendadak atau bagaimana saya tidak tahu. Itu tugasnya leluhur. Tapi yang jelas daerah ini adalah daerah yang akan menjadi rawan ketika tidak ada pernyataan dari sana bahwa Batavia bukan di Jakarta. Permintaannya cuma itu sih. Oke Mbak, mungkin cukup. Oke, Mas. Ya, semoga ini kalau tidak ada pernyataan lebih baik, karena kalau itu sampai bergerak 5,8 dan merembet dari Reremont sampai ke Sweetwall dan kembali lagi gitu. Nah, karena kalau pernyataan orang Jawa itu sering ngomong gitu Mbak, gutuk lor kena kidul gitu, mukul utara kenanya selatan gitu. Buah maksudnya piye, jadi digutuk lor kena kidul. Oke Mbak, begitu dulu, semoga pada bingung Oke. dan jangan dipercaya. Karena ini cuman ngoceh wong ra cetha. Ngocehnya wong ra jelas. Boleh tahu nama patahannya, Mas, yang di sana, Mas? Apa Mbak? Boleh tahu nama patahannya yang di sana? Kan mereka berusaha nyembunyiin. Nama patahannya apa, Mas? Mungkin dikatakan patahan konangan kali Mbak, yang paling gampang gitu. Ketahuan nih gitu. Nama patahannya adalah patahan ketahuan nih gitu Mbak. Ini lebih cocok begitu. Atau Mbak Vicky ada usaha Mbak, nama patahannya apa Mbak? Aduh, Bang Jan Mas. Ini sampai iso. Ya wes. Kalau gitu Mbak. Mungkin cukup Mbak. Ini udah peringatan ketiga ya Mbak. Jadi setelah itu lihat apa yang terjadi. Kita tinggal menunggu situasi. Situasi di belakangnya I loh Mbak, bukan U ya. Oke. Tak pertegas Mas. Ya, tahu. Terlalu. Aku ngomong situasi om Mbak, duduk U belakangnya. Oke. Oke. Langsung ke slide ya, Mbak. Oke. Kita lanjut ke slide ya, Mas. Monggo, Iya, Mbak. Slide ke-31, karena bangsa Racetha bisa menimbulkan penyakit kalau diarcapada. Ya mereka kan memang asalnya bukan dari terahnya Bathara Ismaya sama Bathari Kanestren ya, berarti harus ngikutin yang bawa mereka dulu siapa. Lanjut Mbak. Dan jika ikut mereka nantinya, maka bangsa Racetha bisa dipakai untuk membatasi ruang gerak Soekerto. Karena supaya mereka terbatas gerakannya, karena di dalam mereka tetap masih ada Drubeksonya nanti. Lanjut Mbak. Maka akan digunakan garis batas yang terdiri dari 7 garis batas. Di situ nanti penjelasannya. Lanjut aja Mbak. Atau nggak usah dijelasin. Oke, garis batas yang ada terdekat dengan panahnya Soekerto. Garis ini akan dibatasi oleh para bangsa Racetha. Supaya mereka nggak bisa keluar. Karena terbatas oleh kesehatan mereka sendiri gara-gara ada mereka itu. Lanjut Mbak. Sehingga kalau pergi keluar akan terkena penyakit dari bangsa Racetha. Untuk membatasi dan berarti. Lanjut Mbak. Karena di tanah tersebut yang ada saling memangsa. Ya namanya juga bangsa Racetha gimana toh. Lanjut Mbak. 37, garis batas kedua adalah garis batas pandangan. Karena mata mereka terbatas, nggak bisa sampai ke jagat langgeng. Lanjut Mbak. Soekerto dan Drubiksa dibatasi oleh spektrum warna yang mereka kenali. Jadi di luar itu mereka nggak bisa mendefinisikan, jadi dianggap nggak ada oleh mereka. Lanjut Mbak. Jadi dalam otak para Soekerto dihilangkan mengenali spektrum warna tertentu. Tujuannya supaya jangkauan penglihatannya terbatas. Lanjut Mbak. Hal itu akan berakibat sinar tertentu tidak akan terlihat. Nggak perlu jelasin, lanjut aja Mbak. Sehingga mereka juga nggak akan bisa melihat arcapada.
Karena nanti kalau ditempatkan di jagat wilangannya mereka, ya mereka akan sangat jauh. Lanjut, Mbak. Dan jika ada utusan dari Arcapada datang untuk mengawasi kehidupan di bangsa Sukertoganas, akan tidak terlihat oleh mereka. Karena spektrum warna dan pendengaran mereka terbatas, sehingga mereka nggak bisa melihat dan mendengar. Lanjut, Mbak. Garis batas ketiga adalah garis batas pendengaran mereka. Yaitu terusan Cak Among. Oke, lanjut aja, Mbak. Sehingga jika melewati garis tersebut, mereka akan mendengarkan suara yang membuat mereka jadi tidak nyaman. Karena mereka, ada suara tertentu yang membuat mereka itu nggak suka. Contohnya nyamuk aja deh, ada suara tertentu yang bikin mereka jadi minggir kan. Lanjut, Mbak. Mas, tapi itu ada loh suara yang bikin aku gak suka. Dan tapi banyak orang yang suka. Mungkin Mas Agung Aku juga suka. tahu, aku tahu itu. Mungkin Mas Agung juga suka. Suka nggak, Mas? Orang mungkin. Mbak Jo tuh yang suka. Mbak Jo sama Bang Ming. Itu mengharapkan mendengarkan itu loh kemarin tuh. Iya, makan itu. Oke, 45. Suara yang membuat tidak enak didengar, sehingga mereka jadi tidak bisa mendengar suara yang lainnya. Ya cukup jelas sih, jadi lanjut aja, Mbak. Maka diharapkan mereka tidak bisa melampaui garis batas ini. Karena ada suara yang membuat mereka jadi kayak linu atau gimana gitu loh. Lanjut, Mbak. Garis batas keempat adalah garis batas penciuman. Lanjut dulu, kayak di bawahnya ada penjelasannya. Bagi Soekerto yang di dalamnya berisikan Drubiksa, maka mencari mangsa itu adalah hal yang penting. Jadi kalau penciuman mereka terbatas kan mereka nggak bisa nyari makan. Lanjut, Mbak. Maka garis batas ini perlu dibuat agar penciuman mereka menghilang. Udah cukup jelas sih, lanjut, Mbak. Mereka tidak bisa mencium mangsanya jika melewati garis batas ini. Jadi artinya kalau melewati daerah itu mereka bisa mati kelaparan. Lanjut, Mbak. Dan hilangnya penciuman akan bertahan minimal di 100 tahun. Makanya diharapkan mereka tidak melewati daerah itu. Lanjut, Mbak. Jadi para Soekerto berisi Drubiksa akan rugi jika melanggar. Ya, artinya kalau siap kelaparan. Lanjut, Mbak. Karena mereka nantinya tidak akan bisa berburu karena tidak bisa mengenali mangsanya. Karena kalau mereka tidak bisa mengenali mangsanya kan mereka jadi nggak ngerti ini bisa dimakan nggak, ini beracun apa enggak gitu. Lanjut, Mbak. Garis batas berikutnya adalah garis batas pengecap. Jadi tidak bisa merasakan enaknya makan lagi mereka kalau itu hilang. Lanjut, Mbak. Dari garis batas ini, Sukertoganas jadi tidak bisa merasakan makanan yang mereka makan. Karena kalau mereka makan apa yang mereka makan dan mereka tidak bisa merasakan itu enak dan tidak kan sia-sia ya. Antara makan pasir dan makan daging jadi sama. Lanjut, Mbak. Mereka hanya bisa merasakan hambar saja. Kalau aku sih merasa apes sih. Gitu. Karena kalau nggak bisa ngerasain garam kan nggak enak banget. Lanjut, Mbak. Maka jika mereka makan akan jadi tidak enak dan bisa muntah. Iya. Berarti mereka nggak bisa merasakan enaknya makan pete, Mbak. Kalau itu melewati garis batas itu. Lanjut, Mbak. Dan rasa hambar yang digariskan Mahaprabhu Gunung adalah rasa hambar yang membuat muntah-muntah. Atau dalam bahasa jelasnya ora enak pol. Lanjut, Mbak. Maka Sukertoganas jadi nggak bisa makan. Ya mungkin Sukertoganas yang pengen langsing perlu ke sana, Mbak. Lanjut, Mbak. Garis batas ke-6 adalah garis batas di leher mereka. Penjelasannya nanti. Karena ada di 61, 62 dan berikutnya. Tapi karena ini sudah 60, jadi aku disclaimer dulu. Ya, semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, jangan percaya. Karena ini semua cuma dongeng. Mbak Vicky muter-muter ya? Mas Agung muter-muter di tempatku. Aku lihat Mbak Vicky muter-muter. Aku muter-muter nggak, Mbak Omeng? Ngoten, Mas. Jadi tolong jangan saling gini ya, menduduk. Mbak di tempatku Mas Agung muter-muter. Aku di tempat Mas Agung muter-muter. Jadi sebenarnya kita muter-muter bareng. Karena di Mbak Vicky maupun Mas nggak ada muter-muter.
Oh, oke, oke. Oke, Nah, oke, lanjut ke disclaimer tambahan, monggo Mbak. Oke, nama disclaimer. Yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi ya. Tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, udah blur Mbak. Yang ketiga udah blur. Tolong Mbak. Oke, Mbak yang Agung, ketiga, Mbak Agung. Kopda tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Setiaja saja, atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Setiaja dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopda resmi Atlantis Research Center. Ampun. Kita lanjut ke tayang video disclaimer berikutnya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa. Kalau mau percaya, jangan percaya. Ojo percaya. Percaya aja. Percaya, 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 percaya. Oh, gue pernah berbagi tanggane pas gak disclaimer Mas. Ya jelas. Nah, sekarang terbukti kalau yang ngeblur itu adalah di tempat Omeng. Ngobrol sih Mbak emang. Oke, monggo berikutnya. Ini semua cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya, nggak apa. Kalau mau percaya, nonton pelan. Gaspol setengah komplit. Ojo percaya. Dalamnya. Penjara Sapura. Campur, campur. Oplosan pas menyangre. Itu gaspol setengah kopling itu gimana nggih? Mbak. Ngeden Mbak, berarti gue balas setengah kolek terus gaspol. Parah. Monggo berikutnya. Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, tanya oh. Yang Kanjeng Panembahan Ronggolawe. Salam menyat. Ini disclaimernya pakai kode tangan aja. Karena yang disclaimer nggak kelihatan. Sampun Mas, Mbak. Untuk yang episode sesi 60 ini, Mas monggo mau cerita tentang apa, Itu Mas? kurang berapa lama Mbak kira-kira? Masih sekitar 30 menit lagi, Mas. Oh iya, tak cerita dulu kalau gitu. Sebelumnya aku minta gambar yang pertama dulu Mbak. Aku cuman apa namanya? Ini menceritakan tentang Sasrawulan ya. Jadi Sasrawulan ketika air dari Amertasari yang naik ke atas, dari bawah yang naik ke atas itu, ini minimal kalau sudah kayak gini nih harusnya kalau sudah ini ya, hitungan kalau dalam kondisi meter itu basement 3 itu sudah full air gitu. Nah, sekarang kan baru basement 6 sama 5 lebih dikit gitu kan. Kalau 4 lagi basah atau bocor-bocor, yang 3 itu baru basah gitu. Kalau sudah 3 yang ya kira-kira nanti banyak banyak bangunan banyak bangunan yang capek gitu loh. Jadi bangunan yang kayak gini terutama itu jadi ngantuk gitu. Jadi miring-miring gitu karena mungkin kakean kakean air apa kebanyakan minum. Lanjut Mbak gambar berikutnya. Yuk, mau disclaimer Mbak. Nah, sehingga
nanti paling tidak itu akan ada kelompok sing ra cetha sing bentuk aneh-aneh gitu mulai pada keluar dari tanah. Itu adalah gejala kedua ketika mulai ada ya serangga mulai nggak tahan di dalam, jadi nggak pada naik ke atas atau ya hewan-hewan yang tadinya di tanah itu mulai naik ke permukaan. Itu adalah gejala kedua ya, sebelum munculnya mata air di berbagai tempat. Lanjut Mbak, gambar berikutnya. Dan beberapa hewan peliharaan akan terkejut dan kayak bingung sendiri gitu kan. Karena mereka merasa bahwa ada sesuatu di bawahnya dia, tapi dia mau lari kemana aja karena lebarnya 34 kilometer sehingga mereka nggak akan nyampe untuk kabur gitu. Dan itu ada gambar yang rada miring-miring itu karena memang ya nantinya begitu gitu. Tapi ingat, ini cuma dongeng, jadi jangan dipercaya. Ini adalah gejala ketika akan keluarnya sumber mata air Amertosari yang ada di ini ya, artinya Amertosari yang muncul ke permukaan tanah ya. Ini kan kalau saat ini masih di kedalaman. Tapi kalau nanti sudah di mendekati permukaan tanah, artinya tanahnya akan terus basah dan banyak tanaman akan gampang hidup gitu. Nah, ketika saat itu berarti nanti akan banyak bangunan kayak gini yang kemudian kayak orang lagi berdiri nggak kuat gitu ngadep sana kalau nggak ngadep sana gitu atau ngadep sini atau ngadep sono gitu jadi orang iso jejeg neh kalau kata Mbah Tunggul kan bumi ini wis tua makanya kok ngadep gue mungkin ora iso jejeg gitu kan jadi itu termasuk bukan hanya orangnya gitu jadi itu adalah patokan yang ini ya di negeri dongeng di daerah Sastrowulan jadi jangan dicari di keadaan nyata ya ketika akan mulai munculnya mata air di berbagai tempat yang ada dalam aliran berantas. Dan itu dimulai dari tempat yang mempunyai beban paling berat. Beban paling berat itu ya berarti kalau misalkan aku beratnya antara 70-80 ya berarti apa namanya kalau ada orang yang bebannya 80 berarti di tempat orang itu karena orang itu bebannya antara 80-90 gitu. Atau kalau ada orang yang bebannya atau kalau ada sesuatu yang bebannya sampai 100 ton atau gimana gitu, itu lebih berat daripada aku lagi. Jadi artinya dimulai dari daerah yang bebannya paling berat. Oke, mungkin begitu Mbak. Jadi semoga tidak jelas dan ini ya tidak perlu diperjelas. Nanti Gitu Mbak. ini, Mas, nanti ini duluan ini atau nanti gunung timer, Mas? Gunung timer dulu Mbak. Tapi kalau ini bisa duluan karena kan belum ini ya bangunannya kan masih begini miring durung ini toh Mbak. Aduh, belum begini Mbak. Belum belum begini masalahnya. Jadi masih masih capek ngantuk gitu. Tapi durung belum begitu Mbak masalahnya. Berarti kayak Niki nggak beneran miring-miring gini nggak, Mas nggak? Ya, ya. Udah miring-miring gitu. Terus baru gini ini gitu baru gitu kan. Tapi belum sampai begini Pak. Oh, nggak. Berarti rel kereta juga ikutan disko nggak, Mas nggak? Ya nanti lihat aja. Kan aku ngomong di negeri dongeng, Mbak. Jadi jangan dicari di dunia nyata, Mbak. Nggih, rel kereta di negeri dongeng, Mas. Bukan di dunia. Tapi rel kereta kan bebannya tidak sebesar kereta apinya dan kereta apinya tidak sebesar itu, Mbak. Yang ini, yang miring-miring ini. Ini pengukur apa namanya? Yang membuat supaya langit nggak gatelan itu, Mbak. Apa namanya itu? Yang bikin langit supaya nggak gatelan itu nggak sebesar itu kan kereta api sama rel. Nggih, Mas. Oh, nggih. Tapi kan lumayan ya, maksudnya beratnya dia, nggih, Mas. Apalagi kalau udah dipreteli ya, baut pernya nggak, Mas. Tadinya sih pengen cerita baut sekroper, Mbak, tapi ketoknya ra perlu deh. Nggih, Mas. Oke, Mbak. Cukup Nggih. dari aku. Lanjut Nggih. dulu. Masih berapa menit, Mbak?
ini sekitar berapa menit ya? Sekitar 15 menit lagi, Mas. Mau Oh, kita lanjut. ke Atau Mbak, selanjutnya. Mbak Vicky atau nanya dulu Mbak? Enaknya saiki atau 70, Mbak Vicky? Masih Manut sih 15 mas, menit. manut sih aku. Apa saiki wae Mbak? Saya umum bisa Ya, 15 menit kan udah akeh sih waktu nih. ya, Nggih, ngono iki ya. cukup. Nggih, Oke, monggo. oke. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama mas, apakah ada hubungannya air Amertosari dengan bulan purnama? Oh jelas ada Mbak, karena kan itu air yang datangnya dari Kayangan Cokro Kembang. Hmm, Sedangkan bulan adalah salah satu kaki Kayangan Cokro Kembang, salah satu ya, bukan Kayangan ya. Oke Mbak. terus pengaruhnya di apa mas? Pengaruhnya karena dia berasal dari sana, maka airnya cenderung pengen mendekat ke bulan Mbak. Jadi kalau tadinya di bawah akan cenderung naik ke atas. Apakah itu nggak bertentangan sama gravitasi mas? Gravitasi itu kan punyanya bumi. Kalau dia kan bukan punyanya bumi Mbak. Dari Cokro Hmm, Kembang Mbak. Itu ya pengennya balik nih Cokro Kembang. oke oke. Terus mas, apakah kenaikan air Amertosari nantinya akan jadi, sorry sorry, akan naik tertinggi pertama di bulan purnama? Iya pada saat purnama. Iya. Jadi Pertama kali kenaikan ya. tertinggi. Tertinggi pertama kali pada saat purnama Hmm, ya. Karena itu hmm, kan memang air dari Cokro Kembang. hmm, hmm. Terus mas, sehingga apakah kemunculan air bersih yang ada di, ini boleh disebut namanya mas, Iya di disebut apa? wilayah-wilayah, nama wilayah boleh disebut. Ya boleh Mbak. Oke. Tapi Terus dalam nama itu ada di dongeng kita gitu kan, di negeri dongeng oh, ya. Jadi kalau misalkan namanya sama ya harap maklum, jangan dianggap sama tempatnya oke. juga. Terus apakah kemunculan mata air bersih yang akan ada di Jakarta nanti, apakah akan dimulai dari air kotor dulu atau langsung air bersih? Ya kan namanya tugasnya itu membersihkan sesuatu yang kotor toh Mbak. Jadi dia nyundul dulu yang kotor keluar dulu toh Mbak. Hmm. Setelah keluarnya air-air apa bagian-bagian yang kotor lama-lama jadi bening gitu Mbak. Nah, Seperti kita kalau ngebor sumur kan gitu pertama kali juga keluar airnya kotor dulu, coklat dulu lama-lama bening gitu kan Mbak. eh, kemana arah air yang kotor itu apa nantinya mas? Apakah dia nanti akan membaur sama air laut atau nanti ada filter atau gimana mas? Aku belum tahu tapi kayaknya akan diarahkannya kayak ke laut sih Mbak. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi kemana arahnya aku belum tahu. Karena itu bisa aja hilang di tengah jalan kita nggak tahu kan. Karena kalau Kilura Sapu Jagat mempercepat kerjaan, apa mengawali lebih awal gitu, gitu Mbak. Hmm. Nah, diceroi Terus, sama beliau kan wis resik dadaan gitu. bagaimana kondisi kekuatan tanah di Jakarta nanti jika air Amertosari sudah sampai di permukaan atas tanah? Ya di daerah 34 kilometer itu di rentang 34 kilometer ini ya berarti akan lembek Mbak. Kalau lembek kan Oh, kekuatan tanahnya ya bagaimana sih kalau tanah lembek gitu kan lama-lama sebelum dia berubah menjadi sungai berantas kembali kan pasti akan mulai lembek gitu lendut gitu tuh Mbak sebelum itu nanti hmm. terbuka pergi. Benar-benar mas, berarti kan kayak sawah nggak sih mas sistemnya? Kalau sawah kalau kering kan dia keras ya, tanah-tanah sawah Hmm. itu. Tapi kalau dia mulai dialirin air sama petani, dan dia kan nanti mulai lembek. Setelah lembek nanti dia gampang, ini loh mas, gampang ambles tuh bahasa Indonesia bukan sih ya? Ambles Ya, tuh bahasa Indonesia ya. Gampang, gampang ke dalam kayak gitu. Jadi kalau misalnya diinjak, itu tuh ya kakinya nggak tetap di permukaan atas, tapi malah ikut bikin lubang kayak gitu mas. ya, Nah, berarti kalau misalnya kayak gitu, harus diminimalisir pergerakan dong, Mas. ya itu kan anu Mbak yang berada di Berantas Mbak kalau aku kan enggak. Mm-mm. Kalau kita sih Iya. ngejim aja Mbak. Tapi bergerak ya bergerak aja gitu ora apa-apa. Yang yang penting itu gini loh Mbak bahwa di Berantas itu beliau itu kan hanya pengen menunjukkan bahwa Sastra Wulan dan Sungai Berantas itu tidak di Jawa Timur gitu kan.
Jadi Mm-mm. selama pengakuannya adalah Trawulan dan Berantas ada di Jawa Timur dan Majapahit dari Jawa Timur, berarti itu pasti segera dibuka karena harus ada bukti loh, Mbak. Mm-mm. Jadi kan yang diminta leluhur begitu. Bukan aku, kalau aku kan bisa apa? Iya, Masuk iya. maksud ya maksud kan bukan leluhur. Lah iya. Karena ini kan mungkin tepatnya kayak bubur, bubur, bubur gitu loh, Mbak. Mbak. Mm-mm. Jadi, Oke. tapi kan bedanya kalau sawah itu kan dialirinya dari permukaan. Lah ini dialirinya dari bawah, Mbak. Ya, itu aja bedanya. Jadi kayak nyembur dari bawah tapi nggak nyembur juga ya maksudnya jadi Merebus pelan-pelan. oh Merebus pelan-pelan, tapi lama-lama ya nyembur juga. oh, Karena oke. karena sekarang ini di Grojogan Sewu udah 100 kali, Mbak, daripada dulu ya. Udah 100 kali. Kalau minggu lalu kan baru 30 kali, karena udah 100 kali kekuatan jumlah debitnya ya kalau tak hitung ya. Itu akan mencapai puncak kira-kira kalau berapa debitnya mencapai berapa gitu loh Mas. Titik. Itu kan Aku 100 nggak saja masih belum. Maksudnya kan masih masih belum jadi lembek ke tanahnya. Akan mencapai berapa untuk menuju kelembekan tanah itu Mas? ya mungkin bisa dihitung ketika kita ngomong basement 6 dan sekarang basement 6 udah penuh, Mbak. Terus basement 5 udah kira-kira ya antara 10 sampai 20 cm kan sekarang. Bahkan mungkin udah ada yang lebih. Tinggal dihitung aja, Mbak. Karena kalau Lah aku nggak lah nggak bisa ngomong, ngitung Mas. Lah nggak bisa ngitung. aku juga nggak bisa ngitung, Mbak. Karena ya, bagaimanapun juga tergantung beliau banget kan. Bukan aku yang grojoke, Mbak. Jadi kan ketika beliau menambah atau mengkonstankan segitu kan aku nggak tahu, Mbak. Itu itu hak veto ada di kayangan yang punya kayangan Cokro Kembang kan, Mbak. Kalau aku kan bukan pemilik kayangan Cokro Kembang, aku nggak punya hak untuk memveto kecepatan harus sekian, itu nggak bisa. Terserah mereka gitu. Kalau aku sih cuman oh ono tenan toh gitu aja. Grojokannya mungkin nggak ketok, tapi efek airnya benar nyata gitu loh. Kalau aku yang penting itunya dan oh berantas nyata tenan ada di mana gitu kan. Ada di Jawa Timur atau di Jakarta gitu kan. Jadi jadi di sini kan adu kuat persepsi antara orang yang ngomong Trawulan dan Majapahit di Jawa Timur dengan leluhur yang leluhur kita ya, mungkin leluhur mereka mungkin juga ngomongnya gitu. Leluhur kita kan ngomong eh, Majapahit dan Berantas ada di Jakarta. Mojo, mojo apa maja? Ya, saya ini ngomong Majapahit apa sih, Mbak? Iya nih Majapahit. Tapi sing bener Majapahit sih harusnya namanya emang. Oke. Oke, terus Mas, pertanyaan terakhir. Setelah sampai ke permukaan tanah, apakah air Amertasari masih akan terus bertambah alirannya atau nanti kayak gimana? Soalnya kan kalau misal dia terus bertambah sedangkan tanahnya tidak nggak turun, berarti kan dia nanti akan menggenang lebih banyak Mas, luber kan, kalau lebih banyak. Nanti apakah akan ada titik di mana dia itu udah mentok segini, nanti dia konsistennya segitu terus, atau dia nanti akan terus meluap sampai nggak terbatas atau gimana Mas? Sampai kembalinya Berantas, Mbak. Masuknya Berantas kan punya Mbak. Hmm. Punyanya Om sama Mbak gitu. Bukan punya aku. Punyanya Om sama punyanya Mbak gitu. Jadi ya Berantas punya Om Mbak. Sampai gitu toh. Karena bukan punya aku, jadi nggak bisa dikatakan sampai ada aku atau gimana nggak, jadi sampai sampai ada Om Mbak karena sing duwe Om sama si Mbak. Oke, berarti dia nanti tetap akan ada batasnya ya Mas, sesuai dengan ukuran Brantas yang aslinya ya Mas ya? Ya, Hmm. ya. Jadi di sini malah kita diminta untuk jadi penonton bahwa sebenarnya Berantas dan Majapahit itu ada di Jakarta atau ada di Trawulan gitu kan. Mhm. Kalau masalah yang terjadi di Belanda, kita hanya justru melihat bahwa sebenarnya Batavia itu di Jakarta atau Batavia itu ada di ujung barat sana antara Pandeglang sampai Labuan, antara Anyer, Pandeglang, Labuan, Serang, Pandeglang, Labuan gitu, untuk sekitar itu.
Oke. Oke, Mas. Kita lihat ke depannya gimana. Mm-mm. Dari aku cukup, Mas. Monggo. Ya, tapi itu tadi aja udah percaya ya. Aja udah percaya karena dongeng ini. Please jangan dipercaya. Please gini ya, please jangan dipercaya. Masih berapa menit, Mbak? 5 menit lagi, Mas. Kurang lebih. 10 slide lagi cukup kali ya. Dibacain dulu aja, Mbak. Oke. Mbak Vicky lanjut dulu aja, Mbak. Berapa ya, Mas? Slide 61. 61. 61. 61 di sini bukan kalau lewat lehernya akan terpotong. Lanjut dulu karena di bawahnya ada penjelasannya. Tapi kalau melanggar garis batas ini, maka setiap makan akan terhenti di leher. Artinya tidak bisa nelen. Lanjut, Mbak. Sehingga akan membuat mereka bingung karena perut masih lapar tapi makanan tersumbat di leher. Bahkan ya makanan berikutnya nggak bisa masuk dari mulut karena masih penuh mulutnya sampai ke leher, nggak bisa turun sampai ke lambung. Lanjut, Mbak. Dan hal itu akan membuat leher membengkak karena semua yang dimakan tidak bisa lewat dari leher mereka. Ya, lapar tapi nggak bisa nelen. Lanjut, Mbak. Dan kalau kembali turun ke tanah ganas, maka mereka akan tetap seperti itu selama 30 hari. Jadi supaya ada efek jerahnya tetap harus ada batas tidak begitu kembali tidak langsung sembuh, berarti ada waktu dulu untuk menjadi sembuh. Lanjut, Mbak. Sehingga tidak akan bisa makan selama 30 hari. Padahal mereka kan tidak mungkin bisa nggak makan. Lanjut, Mbak. Dan akan jadi bahan olo-oloan para drubikso. Makanya mereka jangan melanggar garis batas. Lanjut, Mbak. Garis batas berikutnya adalah garis batas api. Lanjut aja. Karena mereka itu paling takut dibakar. Ya, karena mereka takut di ini jadi ke sate. Lanjut, Mbak. 70, maka yang mereka takuti adalah tempat berapi. Maka mereka selalu mengeluarkan ancaman berdasarkan api. Makanya kayak ada Banaspati itu rambutnya api. Mbak Wing masih berapa menit, Mbak? Mas, 3 menit. 3 menit. Oke. 3 menit. Atau kita saja siapa tahu udah mau panjang dia. Atau lanjut dulu aja ya, coba sampai di berapa. Lanjut, Oke. Mbak. 71, apalagi kalau apinya menyala-nyala dan mereka menamakan ini nantinya dengan nama karane atau neraka atau lebih pas dengan kata-kata nerao atau langgarlah. Nekara, Mbak. Bukan R-nya di belakang. Oh, ini aku emang susah Mas kalau baca sing ada mirip-mirip gitu tuh. Oke, lanjut aja, Mbak. Oke, kata nerao itu sebutan dari Sang Mahaprabu atau gunung. Ya, langgarlah kan artinya. Langgaran kan. Nekat atau kono gitu. Lanjut, Mbak. Karena beliau tahu banget kalau dilanggar maka akan diterak atau dilanggar. Sehingga ada konsekuensi yang mereka tuh harusnya udah paham, tapi kalau mereka ngomong nggak paham ya salah dewe. Lanjut, Mbak. Dan Sang Mahaprabu atau gunung bukan leluhur yang suka mengancam. Makanya ngiling kayak aja lewati kui ya, karena kamu tuh nanti ada risikonya kalau lewat itu gitu. Lanjut, Mbak. Maka satu-satunya ya dibuat batasan agar dilanggar. Sehingga mereka tahu sendiri akibatnya. Jadi bukan karena takut-takutin. Lanjut, Mbak. Jadi biar mereka sadar jika melanggar, bukan sadar karena ditakut-takuti. Baru saya tak sebut. Jadi lanjut aja, Mbak. Karena yang memeti itu Sukertoganas, bukan Mahaprabu atau gunung. Karena Mahaprabu Patu Gunung tidak pernah nakut-nakutin orang. Lanjut, Mbak. Stop. Jadi- Bentar Mas, Mbak. Ini kita tinggal 20 detik lagi. Oming stop dulu nggak di sini nggak? Sebentar biar kita lanjutkan di session berikutnya. Oke, tadi berarti sampai 77 ya. Oke. Nanti 78. Oke. Jadi nanti 78 kan, Mbak? Oke.
Oke, 5, 4, 3, sampai ketemu lagi. Dadah. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyanar semuanya. Ini bagian kedua episode 271 Wates sing jagat racetha. Kita lanjutkan di slide berikutnya, tapi sebelumnya saya akan undang Mas Agung dan Mbak Vicky dulu. Halo Mbak. Halo, Mbak. Masuk suara aku aman nggak, Mbak? Aman, aman, aman. Oke. Mesti diatur lagi. Filter. Oke. Mas belum berhasil meng-step. Udah minum, Mbak? Halo Mbak, Ada. Halo. aku jelas nggak? Kelihatan nggak? Boten, Mas. Nggak kelihatan juga. Kalau tadi itu aku di kanannya Mbak Vicky, sekarang ada di kirinya Mbak Vicky. Di aku tetap sih, Mas. Aku tetap di kananku. Di Ya, kok aku. gitu ya? Di aku di kiri. Jadi aku nek nunjuk kowe ke rono gitu loh Mbak. Nek tadi nunjuk kowe rono gitu. Oh, Mas, aku tetap di kananku sih, nek sebelah layarku. Oh, nek suka Mbak Vicky, Mbak Omeng, aku mau tetap jadi ghost. Terbantu. Boten, Mas. Ome tetap bisa lihat Mas di kamera satunya lagi, Mas. Sombong. HP-nya nggak satu, Mas. Boten sombong. Cuman biasa. Biasa aja, Mbak. Biasa sombong. Biasa sombong. Biasa aja. Biasa. Oke, kita udah ini ya. Maksudnya udah ngumpul. Langsung kita lanjut ke slide 78. Ya. 78. Jadi agar mereka tidak menyamakan antara Maha Prabhuwatu Gunung dengan Bathara Jelek. Karena memang ya tidak ada mirip-miripnya sama sekali. Lanjut, Mbak. Dan saat ini jagat wilangan untuk Sukertogana sudah selesai dibentuk. Jadi tinggal menunggu kapan mereka sudah dipulangkan. Lanjut, Mbak. Dan semua garis batas juga sudah diuji coba. Ya makanya ini ya, secara bertahap itu kan seperti lalat kan mulai menghilang kan sekarang. Nyamuk juga berkurang kan. Karena yang disingkirkan kan pelan-pelan dari N-nya dulu. Ingon-ingone sik sadurunge sing ini. Lanjut, Mbak. Sehingga akan adanya yang mau nerak, ya silahkan. Ya kalau kita sih berharap ada yang langgar dan ngerti karena kan perlu fakta dan bukti ya. Jadi kita juga harus melihat bahwa kalau dilanggar itu bagaimana. Lanjut, Mbak. Bahkan Bathara Bibit juga nggak akan bisa nerak. Karena kekuatan Sang Maha Prabhuwatu Gunung itu setara Sang Guru Hyang. Lanjut, Mbak. Maka yang diminta Maha Prabhuwatu Gunung agar Bathara Teacher yang sering-sering mengunjungi Bathari Bibit. Tujuannya supaya tidak terjadi pelanggaran karena kasihan. Lanjut, Mbak. Agar Bathari Bibit tidak merasa dibuang. Yang kedua itu. Yang pertama tadi. Lanjut, Mbak. Dan itu artinya setelah zaman Kala Budu berakhir, Bathari Bibit dan semua Durbiksa akan menempati wadah Sukertoganas. Sehingga mereka wujudnya kan kelihatan tidak jelek lagi. Tapi dalamnya tetap jelek. Lanjut, Mbak. Dan mereka akan dibawa pergi oleh Ki Lurah Sapu Jagat. Jadi istilahnya tuh tukang ojeknya beliau. Kalau kita itu nggak bisa seperti beliau ya. Jadi tukang ojeknya beliau yang akan nganterin. Lanjut, Mbak. Karena Ki Lurah Sapu Jagat punya karung Drubiksa. Mungkin namanya sing jenenge Karong Kolo itu ya itu gitu. Lanjut, Mbak. Dan untuk lebih aman, maka Sang Hyang Wening juga akan membatasi dari sisi waktu. Sehingga walaupun mungkin bisa menemukan arthropoda tapi beda waktu.
beda waktu artinya mereka datang di saat yang salah gitu sehingga mereka jadi orang nemu apa-apa. Lanjut, Mbak. Agar ada beda waktu sehingga Sukerto Ganas akan merasa tidak ada yang lain di alam raya ini. Jadi supaya seolah-olah dia sendirian. Lanjut, Mbak. Dan tentu saja Mojopahit juga harus membuat mereka nyaman di sana. Tujuannya supaya mereka benar-benar bertahan di sana dan tidak pengen mencari tempat lain. Lanjut, Mbak. Udah 90 ya, jadi aku disclaimer dulu. Ini semua cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan percaya karena dongeng itu bukan untuk dipercaya dan jangan dicari di dunia nyata karena itu cuma dongeng. Oke, lanjut, Mbak. Oke, tambahan disclaimer yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. AFC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Setijo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Setijo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Setijo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Oke, monggo. Oke, makasih Mbak. Ini kita saksikan video disclaimer berikutnya. Masih di mana ini? Jogja. Oke. Ada Mas Joni. Denger. Ada Mas Joni, Mas Aris sama siapa? Mas Yosi ya. Nah, itu tadi Mas ngendiko napi nih ke Mas. Yang kan yang apa yang paling kiri yang pakai kaos ARC hitam itu kan Mas Aris. Yang di tengah itu Mas Yosi. Yang paling kanan kaos biru itu Mas Joni gitu. Yang pegang kamera, Mas Wah Agung. itu nggak tahu aku pegang kamera, nggak pernah nonton kono. Tapi dalangnya itu. Soalnya kan ini kan mereka yang kode tangannya, tadi gantian kan. Dalangnya yang ambil gambar. Oke. Oh iya, aku tuh lupa ngucapin satu terima kasih ya kepada Mazmur Semarang. Karena kan beliau membantu aku dalam ini mencari tanda-tanda zaman yang ke-16 itu ya, masalah makanan itu, lapar dan tidak lapar itu kan Mazmur itu. Dari Semarang. Ide beliau itu. Dan ternyata betul. Jadi ini. Oke Mbak, lanjut dulu. Oke, berikutnya. Semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ya kita sini dan ketemu di sini. Salam, bahamnya. Ojo percaya. Balik percaya aja. Nanti aja percaya. Ojo percaya aja. Oh, Mas, kue Bang John rame lu, Mas? Ya yang megang kamera. Lo Pak Yosi ini nanti? Pak Yos ini agak di luar waktu itu. Oh, tapi kok suaranya tutup Bang John? Di belakangnya Bang John, Pak Yosinya. Yang megang kameranya Bang John. Oh. Aku lupa sih, Bang John apa Pak Yosi yang pegang kamera deh. Pokoknya mereka berdua tuh berdekatan. Oh, berdekatan. Saya kok Bang John rame lu. Suaranya sih duduk suara Bang John. Nek Bang John kalau HP ketangan ra mungkin. Saya suaranya saka jeda HP ki duduk suara Bang John. Apa aku mikir Bang John jangan-jangan lagi ngomong nih coba Mas. Sok ngomong ya, kayak. Mana lagi ya? Yang belum itu. Yang gigi-gigian itu Mbak. Oh enggak, Niki belum Mas. Bukan, yang gigi-gigian udah ada belum? Ya dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau percaya, jangan ya dek ya.
Percaya aja. Sementara Jangan. itu aja Dumun Mas. Oh, Itu nggih. nggih. Yang ginggian belum nggak ada ya, Mbak? Yang nggih itu lucu itu yang dibikin Mas David Itu itu. karena baru dikirim hari ini Mas. Uming belum sempat naikkan, jadi itu kita tayangkan Oh minggu iya. depan aja. Oh iya, ya. Nggih. Nggih, ampun. Udah ngantuk. Oh, oh, Mbak. Ngantuk aku, Mbak. Udah 90. Nggih. Oke, Mas untuk yang 90 niki Mas mau cerita apa Mas? Ya, harusnya Raja dan Ratu Belanda harusnya mulai membuka cerita lama ya. Sebelum ada konsekuensi yang lebih besar di sana gitu. Terutama di jalur antara jalur-jalur ketahuan iya gitu di antara Roermond sampai Sweetwall itu mulai nggak kuat. Oh, mulai mulai apa namanya tuh? Kalau orang angkat berat itu terus kemudian nggak kuat kan guter gitu ya Mbak ya untuk atau kurang makan kayak orang mulai itu kayak orang kurang makan gitu atau kayak ini alat pijitku yang itu gitu loh Mbak sebelum gitu. Padahal kan dia areanya niku kan memang area basah nih semuanya nih Mas. Iya. Jadi makanya dia negaranya terkenal dengan sangat pinter untuk mengeringkan tanah, lahan ya, pengering Ya lahan. itu bahasanya Mas Guru itu bener tuh ndredeg Mbak. Oh, Sebelum bener. lemahnya, sebelum tanahnya yang takut ndredeg gitu. Mungkin rakyatnya nggak takut tapi tanahnya takut ndredeg karena danyanya dipaksa pulang. Iya, iya, Mas. Sebelum Aji Pameling dikeluarkan untuk manggil Danyang di sana, sebaiknya segera ditanggapi sebelum itu terjadi. Sebelum dredeg terjadi gitu, lemahnya wedi ditinggal Danyang. Itu Mbak. Iya, Mas. Bukannya mendingan mereka nggak ini Mas, biar tahu gitu ngeledek kayak apa gitu loh. Biar pernah aja lihat. Kejadian 13 Oktober 1992 terjadi ulang dan lebih besar Mbak Ndredeg karena mungkin dulu kurang lapar tapi kurang apa maka apa tidak begitu selapar nanti gitu. Ndredeg gitu. Terus apa lagi Mas? Ada lagi nggak Mas ceritanya Mas? Karena kan kalau di lokasinya nih kalau dari peta yang Mas Ngendiko nih itu lumayan dekat kan sampai ke tempatnya Raja Jarum kan Mas? Iya. Ya, Eh ya efeknya daerah-daerah sekitar sana sampai sampai Rom juga kena itu harusnya. Tapi prioritasnya sekarang ini kan supaya ceritanya Jan Pieter Sungkun dibuka dulu. Dari mulai Jan Pieter Sungkun sampai Van der Kolk ya dibuka dulu. Bahwa pernyataan yang diinginkan adalah bahwa Batavia bukan di Jakarta. Itu ya Mbak. Oke Mbak, mau dilanjut. Oh, oke. Kalau kita ngomong mau nanya nih Mas, tadi kan Mas Ngendiko tentang Mbak Vicky juga ada nanya tentang air Amertosari. Terus nanti ini kalau air Amertosarinya ini muncul jadi mata air di banyak tempat di Jakarta itu nanti yang mata airnya itu tetap akan ada rasanya asin, tawar atau gimana Mas? Doa Mertasari itu asin ya mungkin lah Mbak itu keringet emangnya kalau asin. Enggak Mbak, tawar. Tawar-tawar legender gitu. Enggak Mas, siapa tahu Mas. Karena kan banyak yang renang. banyak yang renang keringetan jadi ikutan terkontaminasi jadi asin. Sebentar Mbak, ini ada dari Mbakku tak terima, tak lihat bentar ya. Bentar. Oke Mbak, apa Mbak tadi Mbak?
Oh, lanjut. Lanjut aja deh. Oke. Maaf ada apa namanya voice note mendadak dari saudara. Jadi tak balik sebentar tadi. Oke, Mas. Boten menapa, Mas. Sampun, Mas. Oke, Oke. udah sekarang Mbak. Oke. Terus kira-kira, Mas, berapa lama nih Bu air Amertosari ini muncul sampai itu jadi air bersih banget karena harus ngangkat kan tadi kan Mas ngendiko air bersihnya nih kan harus ngangkat semua polusi dumun yang ada di bawahnya daerah apa ya namanya itu ya Di atasnya toh Mbak. Di atasnya, kalau di bawahnya kan nggak keluar. Di atasnya dibuka ke atas. Di bawah permukaan tanah yang ada patung yang gini mau ya, gini ya. Nah kan dari yang di atas sudah bersih kan di bawahnya juga bukannya dibersihkan juga Mas karena ini lapisannya kan juga lumayan banyak kan setelah enggak. Berapa lama jadi air bersih itu kan? Itu kecepatannya bukan apa yang menentukan Mbak ya. Tapi kalau menurut aku sih mulai dari kotoran sampai itu seenggak-enggaknya sebulan nggak nyampe atau ya sebulanan lah kira-kira Mbak. Tapi kan mulai kelihatan toh tanah jadi kelihatan gimana dulu nyemek-nyemek bau gitu sampai kemudian air bersih beneran yang keluar gitu loh Mbak. Ya, kalau yang dilihat juga sekarang itu kan juga ada yang satu kawasan itu ditinggalkan sama penghuninya sekarang karena udah nyemek terus Mas. Nggak bisa, Itu berapa bukan kali nih di Bekasci kan Mas. di daerah bekas air itu memang ada yang sudah mulai naik, tapi itu naiknya karena air laut, Mbak, bukan karena Amertasari, karena Amertasari kan datangnya dari Grojogan Sewu, Mbak, dan Grojogan Sewu itu diumpetke di daerah sekitar Megamendung. Jadi harusnya kan kenaikan air dimulai dari dekat Grojogan Sewu. Tapi karena dari Grojogan Sewu itu dibikinkan pipa ke bawah yang cukup dalam, maka akan munculnya di daerah yang punya beban terberat gitu aja. Beban terberat di sepanjang aliran Brantas. Terus Mas, kalau nanti yang Amertosari yang akan muncul di permukaan tanah nih apakah nanti itu akan punya khasiat juga Mas? Oh belum Mbak, belum yang itu. Kalau ada sih untuk yang kecil-kecil mungkin ada ya. Misalkan nambani ngelak gitu. Dari tambah haus itu khasiat pertama. Yang kedua itu ngurangi gatel karena orang tadinya mandi mungkin pakai air semi polusi jadi airnya benar-benar bersih gitu kan. Ya kalau mau dipakai untuk ngerambang mata juga jadi lebih bersih gitu. Terus Mas, kalau saat ini apakah Grojogan Sewu niku berkurang curah airnya dari Kayangan Cokro Kembang atau malah makin naik gitu Mas debitnya Mas? Nah kalau airnya berkurang nanti Mbak Oming demo. Jadi ya mereka nggak mungkin mau didemo sama Mbak Oming toh, jadi ya ditambahin Mbak. Demo, aku belum kebagian kok daerahku kok wis disudo gitu. Gitu Mbak. Dapat petilannya lumayan kan daripada disudol lah. Iya. Terus Mas, berarti kalau yang kan sebelumnya kan dikatakan di Grojogan Sewu itu kan ada pelangi abadi. Kalau pelangi itu akan kembali sering muncul setelah air Amertosari itu mencapai permukaan tanah yang di kota sana nih Mas? Atau Ya jelas akan sering muncul Mbak, karena kan berarti kelembapan udaranya bertambah Mbak. Kelembapan udaranya bertambah, tapi yang jelas kan memang dewa mulai akan turun tuh Mbak. Jadi jelas pelangi pasti akan mulai akan sering muncul kalau air Amertasari sudah sampai permukaan. Sekarang sih belum ya. Jadi bukan pantulan ya Mas nih, munculnya pelangi ini kan ya Mas nih. Bukan pembiasan, juga bukan pantulan, tapi karena ada yang bawa. Mbak Jojo kan karena ini juga hujan, habis hujan. Iya, kan biasanya di dongeng
Ini sebelah kan dibilang habis hujan pasti ada pelangi gitu. Ah, ngomong-ngomong soal hujan, Mas, itu kan saya masih kebayang-bayang yang ya itu udah peristiwa yang waktu di Bali yang ada petilan Amartasari itu. Itu kan memang karena sila ya, terus juga leluhur itu sangat cerdas gitu cara membuat kita Kamuflase. ya apa ya sedikit meleng gitu kan. Tapi kan rasanya yang butiran yang besar-besar tuh kan berasa, Mas. Jadi nggak, kalau hujan tuh kan rintik-rintik gitu. Ini mah teplok-teplok gitu kan rasanya. Tapi nggak sakit. Nggak sakit. Di muka itu kan kerasa, di kepala tuh kerasa lebih berat lah dari hujan biasanya gitu. Nah, nanti itu kira-kira air Amartasari yang sudah balik nanti yang di pusat itu, apakah ukuran airnya saat jatuh itu sama seperti yang di petilan Amartasari yang terjadi di Bali, atau bagaimana, Mas? Besar butiran air hujannya nih, Mas? Bertahap, Mbak, karena kan ketika air yang turun itu masih pertama kan air biasa sampai ke air Amartasari. Tapi kalau sudah sampai Amartasarinya pasti ya butirannya gede-gede, Mbak. Jadi ketika masih 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 proses perubahan ya dari kecil-kecil dulu, tapi membesar 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 sampai setelah Amartasari total ya berarti akan gede-gede gitu. Lebih besar dari yang kemarin kejadian di Bali waktu kemarin itu, atau itu sudah yang Seukuran paling ini. Kayaknya seukuran di Bali deh, Mbak. oh, Jadi hujannya ya sekitar segini gitu ya. Satu butir airnya segini. Delay. ya, Seberapa, Mas? Tolong bertahan dulu sebentar, Mas, karena delay. ya udah ada segitu. Karena kan kita cuma bisa Kata saat ini loh, Mbak. Saat ini. jadi saya masih bisa ngerasain beratnya waktu jatuh ke muka itu kan, Mas. Iya. Ya, Plok. Suaranya kan plok, bukan seperti air hujan biasa. waktu hujan, jadi berasa banget berat gitu loh di kepala sama di muka itu terutama kan. Tapi Terus lembut gitu kan. Airnya tuh lembut, nggak seperti air hujan biasa. Kalau hujan biasa di atas gitu ada rasa gimana ya, kayak dipukul gitu kan. Ini kan enggak. ya, ini enggak piak ada. apa mak piak gitu ya. Gimana menyuarakannya, Mas? Mana benar? Terus itu nanti, Mas, kira-kira air Amartasari yang turun itu akan membersihkan atmosfer yang ada di sana, karena kan polusi sangat tinggi ya saat ini gitu di daerah sana. Ya, jadi ya yang dari polusi di udara akan digerojok dengan dari atas, sementara yang polusi yang di tanah akan dinaikkan dari bawah gitu kan, Pak. Nah, setelah itu mau dibawa kemana itu urusannya Kilura Sabu Jagat, karena yang punya pengkinya beliau, nggak punya pengki sama sapunya punya beliau. Kalau sapuku nggak cukup, Mbak, untuk nyapon itu, Mbak. Sama Jadi, pengkiku yang luber. berarti atas bawah nanti akan dibersihkan ya, Mas, ya, termasuk atmosfer semuanya nih, Mas. Wah, aku tuh nggak ngerti ya bahasanya atmosfer. Ngertiku tuh langit, Mbak. Oh, langit. Kalau langit sama Dirgantoro itu ngerti, tapi kalau atmosfer tuh aku mungkin karena orangnya kurang pinter, Mbak, jadi kurang paham dengan bahasa itu. Iya. Antariksa, Mas. Nah, Antariksa, Mas. saya yang enggak, bahasanya Mas yang tinggi itu. Ya kan, bahasa umumnya di Kalau bendu. Jadi udah kayaknya udah itu aja. Kayaknya sih itu ya. Saya sebetulnya mau nyambung ke tentang karyanya yang Panembahan Ronggolawe, cuman Boleh apa enggak? nanti aja gitu, karena kan dari bukti-bukti yang ada kan jelas bahwa leluhur kita itu tidak seperti yang digambarkan gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita mengendarai kuda, itu kan nggak mungkin ya, Mas ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau jembatannya aja kayak gitu, nggak mungkin pakai kuda, Mbak. Bukan Kalau leluhur. kuda nggak punya frekuensi sebesar itu gitu loh. Seenggaknya. Tapi kalau ada yang menganggap leluhurnya naik kuda, ya silahkan, tapi duduk leluhur saya gitu loh, Mbak.
Iya, Mas. numpak jalan. Iya, Mas. Cukup sih sementara ini. Ya. Iya. Matur nuwun ya, Mas. Iya. Selamat Iya. malam. Iya. Jadi pada gambarannya gini ya, kuda itu jangan sampai menutupi jenis-jenis kendaraan yang waktu itu dimiliki leluhur kita gitu ya Mbak. Iya. Terus kalau sudah ada bukti yang sejelas itu juga kita itu bukan dari leluhur yang untuk mikir lubang angin aja susah gitu loh. Jadi bukan dari manusia gua yang untuk memutuskan membuat lubang angin, membuat saluran irigasi itu susah, itu bukan yang seperti itu gitu loh. Jadi itu Iya. biasa aja, bukan yang hal yang canggih gitu loh. Kan Iya. gitu nggih, Mas? Dan itu juga Oke. bukan di Belanda. Ya itu enggak, ya dari manapun Yang diklaimnya paling yang penting itu gini Mbak, kita harus bisa membedakan bangunan yang dipalsukan oleh Amangkurat Admiral dan bangunan asli. Nah, terus bangunan yang diklaim oleh Belanda dan bangunan kita sendiri gitu loh. Jadi ingat, Sastrowulan itu artinya seperti taman mini. Makanya kota tua itu adalah bagian dari taman mininya Majapahit waktu itu gitu. Makanya dinamakan kota wong tua, bukan kota Batavia nyebutnya, atau kota Belanda atau kota Nederland atau kota Holland, bukan begitu sebutannya, tapi kota tua. Tua loh. Emang Belanda tua? Itu kan ora gitu. Emang dulu yang tinggal di situ orang Belanda yang udah tua-tua itu yang buyutan semua gitu? Enggak toh. enggak. Katakan kota tua itu kota wong tua. Itu harus jadikan patokan benar bahwa itu Batavia yang bukan di Jakarta gitu ya Mbak. Iya. Dan di Dan semua daerah kan tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang ada masih dibiarkan berdiri bangunannya itu kan juga namanya tetap kota tua kan, Mas. Hampir di iya semua daerah. kan, tapi yang harus diingat benar bahwa kita itu ditinggali istilah ya, istilah kota tua. Jadi ingatan kolektif kita tuh menyatakan bukan kota Belanda, bukan kota Nederland, bukan kota Holland, bukan kota Amsterdam, Iya. bukan kota Londo juga bukan. Tapi ono gua Jepang, gitu Mbak. Berarti kan istilah gua Jepang kan berarti gua sing dibangun sama Jepang pada saat perang. Itu Jepang nggak gua gitu. Nah, kalau ada gua Jepang, ya kudunya ada kota London ya kalau memang Belanda itu yang bikin gitu kan Mbak. Tapi kalau bukan Belanda yang bikin, ya kita nyebutnya kota wong tua. Ingatan kolektif kita menyatakannya bukan kota Batavia, kota wong tua gitu Mbak. Jadi kota tua adalah kotanya leluhur kita sendiri, dan itu harus berani negara mengakuin itu loh Mbak. Bodo amat internasional, nanti bukti bisa dicari, tapi masalahnya itu harus diakuin dulu bahwa itu bukan bangunan Belanda. Itu yang paling penting. Dan banyak hal yang diklaim-klaim itu mulai dari ya bangunan termasuk dengan teknik konstruksinya, detail-detail semuanya nih termasuk juga desain-desain yang diklaim sama mereka itu kan sama sekali harus dikembalikan bahwa memang ya leluhur kita udah semaju itu pemikirannya gitu loh. Kalau yang primitif kan mereka gitu. Mereka ada cerita nenek moyang mereka naik kuda Mbak. Ada itu. Nenek moyang mereka tinggal di gua, ada ceritanya Mbak. Ini di kita harusnya nggak ada cerita itu. Tapi jangan dikatakan negaranya besar tapi rumahnya dari boto, itu aja Mbak. Itu mosok ngono sih. Kok dikatakan kaya raya tapi rumahnya ming boto tok gitu. Ya harusnya itu lebih anggun daripada itu toh. Iya. Materialnya harusnya lebih mahal dong, mosok boto. Masih Iya. dikatakan negara besar. Iya. Gitu Mbak. Proses di tempatnya mereka di sana itu dikasih nama Kopong Land itu nih. Kopong Land. Karena tanahnya kan di bawahnya kopong gitu sebenarnya. Hol. Ya, Kopong Land. Ya, kopong sembarangan. Ya nanti dengan berjalannya waktu tuh harusnya mulai pelan-pelan terbukti kok. Sing nirui kayaknya pokono gitu loh Mbak. Bahwa bangunan itu sebenarnya kita yang punya atau sana yang punya gitu. Nah, pembuktiannya ya pertama leluhur akan membuktikan dengan dua hal. Yang pertama melakukan tekanan terhadap garis tadi toh, apa namanya, ketahuan deh gitu.
Itu ketahuan deh antara Normand sampai Sweet Volcano. Nggih. Apa akibatnya terhadap Amsterdam lihat aja nanti gitu kan. Terus yang kedua kan itu masalah kembalinya berantas. Dan dua-duanya bisa berbarengan karena ketika kalau kalau hanya sampai dengan basahnya tanah di Jakarta itu bisa bisa bareng Mbak. Tapi kan belum sampai gini toh Mbak. Gitu kan. Belum sampai gitu Mbak. Tapi gitunya ada waktunya. Ya, kita lihat dari perkembangan ke depan bahwa apakah apa namanya kuat siapa antara leluhur yang menghendaki Majapahit itu ada di Jakarta dan leluhur mereka yang mengatakan Majapahit ada di Trawulan. Itu kan biar mereka yang kuat-kuatan. Kalau kita kan cuman tim hore Mbak, cheerleader gitu kan. Cuma ye gitu doang. Gitu kan Mbak. Tugas kita kan cuma bagian begitunya bagian semangat semangat ye gitu, tugas kita cuma disuruh begitu biar leluhur yang melakukan itu semua gitu, Ya, termasuk bagian kota tua. nyambung itu tadi Mas, satu lagi sebelum itu kan tadi Mas ngendiko kan jangan mengatakan bahwa peradaban apa leluhur kaya apa negara yang besar gitu tapi bangunannya batu bata gitu, itu kan jadi bertolak belakang kan antara mengklaim tapi malah membuktikan dirinya sendiri kenapa cuman batu bata aja gitu. Nah, apa cara berpikir itu juga yang akhirnya membuat kalau ada bangunan yang tersisa dipikir bangunan orang kaya zaman dulu, padahal itu bisa jadi bangunan rakyat biasa kan Mas. Ada bangunan bekas rumah makan dianggap bangunan ini Majapahit ya Mbak, nyatanya gitu kan. Restoran ya padahal. Sebab ya jadi yang paling penting tuh gini loh Mbak, kalau memang zaman dulu itu negara kita itu leluhurnya naik kuda, kudune apa namanya, tingkat kemampuan orang mengendalikan kuda itu kebawa sampai bawah sadarnya hampir semua orang gitu kan. Sekarang kenyataannya Mbak Jo sama Mbak Uming berani nggak naik kuda gitu. Ya mending kabur kan Mbak, kalau suruh naik kuda. Aku juga gitu, kurang berani. Kalau dipaksa mungkin berani, tapi kalau ini apa namanya disuruh milih naik kuda atau naik sepeda motor, aku masih milih naik sepeda motor Mbak. Kalau Oming milih naik kuda besi. kuda yang kecil gitu masih kalau bisa kuda poni. Bukan kuda biru Mbak. Ya kuda biru itu juga aman, kalau itu sangat aman. Mas. Oke, gitu dulu Mbak ya. Mas. Oke, sampun Mbak. Kita lanjut ke slide nggih. Nggih, 91. Oke. Monggo. Oke, 91. Selain itu, mereka juga harus dibuat agar tidak bisa meninggalkan lokasi. Jadi artinya mereka itu tidak bisa meninggalkan lokasi bukan karena diancam, tapi memang mereka nggak bisa meninggalkan gitu. Lanjut Mbak. Dan mangsa mereka juga harus ada di sana. Ya, jadi mereka juga masih bisa makan. Lanjut Mbak. Dan mangsa itu adalah cokro-manggilangannya mereka sendiri. Ya, jadi mangsa, jadi pemangsa, jadi mangsa, jadi pemangsa gitu. Lanjut Mbak. Dan cokro-manggilingan mereka ini juga tidak boleh terhenti. Karena kalau terhenti mereka kurang makan nanti. Lanjut Mbak. Maka agar cokro-manggilingan mereka bisa berjalan, maka jumlah mereka juga harus banyak dulu. Sehingga mereka dijamin mereka tidak kelaparan di sana. Lanjut Mbak. Dan jumlah Sukerto yang banyak ini pasti akan membuat cokro-manggilingan Sukerto Ganas bisa berjalan di sana. Karena mereka jadi tidak kelaparan. Lanjut Mbak. Dan di sana predator akan tetap ada. Karena itulah wujudnya Drubeksa. Lanjut Mbak.
Tapi ada kalanya saat mati dan terakhir lagi, yang predator akan jadi mangsa. Jadi karena cokro manggilingan ketika mereka sudah jadi predator, maka mereka nanti akan jadi yang dimangsa. Lanjut, Mbak. Itu karena Gusti memang adil dan adilnya tidak akan bisa diduga oleh manusia. Karena kalau bisa diduga kan, ya berarti zaman berpikir kita panjang. Padahal kita tidak mungkin sepanjang beliau. Lanjut, Mbak. Karena Allah memang punya aturannya sendiri. Dan aturannya alam bukan berdasarkan aku ya. Lanjut, Mbak. Dan aturan di alam itu tidak bisa mengikuti keinginan manusia biasa. Karena ada yang mengendalikan sudah ada, dan yang mengendalikan itu bukan manusia. Lanjut, Mbak. Tapi alam akan bisa mengikuti keinginan manusia yang sangat luhur budinya. Karena dia bisa ketempatan sabdo jati, sehingga bisa ikut mengendalikan alam karena Sang Hyang Sabdo Jati ada dalam tataran Sang Hyang Toto Winanti. Lanjut, Mbak. Maka yang diharapkan Arcapada nanti akan dipenuhi oleh manusia dan bukan Sukerto Ganas. Ya, kalau mereka tetap di sini, terus apa gunanya zaman kalau subuh berubah, kalau bendu berubah gitu, Mbak. Lanjut, Mbak. Sehingga semua polosio dan mohosio akan hilang dari Arcapada. Namun jika di jagatnya Sukerto Ganas memang tidak apa-apa. Karena toh Gusti tetap akan memperhitungkan tindakan mereka. Jadi ya biar mereka nanggung akibat apa yang mereka lakukan sendiri, tapi mereka melakukannya tidak mengganggu keberadaan Arcawodo. Lanjut, Mbak. Sedaya Kang Raceto ugi sampun wonten papanipun. Sedaya Kang Raceto arsa pun bedol dunungipun mring jagat wilangan kang sampun caket. Sampunipun dipun bedol sang jagat wilangan arsa pun tebihaken saha pun watesi. Sedaya kang ing Arcapada bakal sumewa becik gumebyar kadya gilang kencana kang ngasta kamulyan jati saking para hyang mring Tribuna. Ya, itu artinya sudah disampaikan. Jadi aja dipercaya. Benar. Mas, tapi itu kok gordennya Mas Agung kok kayak hampir sama-sama gordenku ya, Mas? Bisa sih beli baru, Mbak. Coba aku cek. Mbak Omeng yang beda ininya dibandingnya aku. Ternyata kita kopdar, Mbak. Kita lagi kopdar, Mbak, di Jakarta. Jadi ini mungkin untuk kopdar terakhir ya, karena kita capek. Apa ya, Mas? Jadi kita gimana, Mas? Lagi kopdar, teman-teman ada di bawah, di luar. Teman-teman yang tidak terlihat. Kalau Mas gitu kayak Enggak, tak pikir apa jatuh, enggak jatuh. ini jatuh tadi. Kita tunggu waktunya aja. Alarm. Oke, aku metu semuanya ya, Mas ya. Dadah. Terima kasih semuanya. Belum ditutup. Tutup, balik sih, Mbak. Oke, kalau gitu sambil nunggu Mbak Vicky balik, Om tutup nih, Mas. Mau ada yang perlu disampaikan lagi, Mas? Ampun. Enggak sih, Mbak. Kalau aku tuh cuman gini ya, karena aku pengen melihat bahwa seberapa sih leluhur bisa menunjukkan sebenarnya Batavia ada di mana dan bangunan Majapahit ada di mana, Berantas ada di mana, itu kita tunggu aja. Tapi harus diingat ya, yang bisa melakukan seperti itu bukan aku, bukan saya, karena saya itu bisanya cuman minum, makan, makan, minum, gitu, Mbak. Oke, Mas. Oke, kalau udah selesai, aku tak lanjutin kopdar sama teman-teman yang ada di sini, karena cukup lumayan banyak. Di posisi kita ada di Jakarta. Oke, kalau Ketan, kita akhiri IG live kita malam ini. Kang Arso punaning IG live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Rogo utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arso medar sedaya puspitorum kang nggambar gandhenipun tansah damel hawune pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rawuhipun kang kala suba kagem rasa suka raharja karta
terming jagat royo. Ingat yang menyanar ini semua cuma dongeng. Sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Salam Ojo Percoyo. Salam Ojo menyan. percaya. Menyannya jadi percaya. Salam Ojo percaya. Menyan Ojo. Itu ya menyan merek Ojo.